Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 49 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di dalam gua surgawi yang misterius, Lindong merasakan ketegangan yang mendalam saat dua kata yang disampaikan oleh Yan memasuki telinganya. Simbol Grandmaster. Kata-kata itu mengguncang dirinya, seolah-olah ada lonjakan panas yang tak terkendali yang datang dari dalam matanya. Simbol Grandmaster itu adalah ranah tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang praktisi energi mental. Banyak orang di dunia ini yang menguasai energi mental, tetapi hanya sedikit yang mampu mencapai level ini, energi mental yang jauh lebih halus dan kompleks dibandingkan dengan kekuatan Yuan, sangat sulit untuk dipelajari, apalagi dipahami pada tingkat yang luar biasa. Seorang simbol Grandmaster adalah sosok yang hampir setara dengan ahli tingkat tertinggi dalam dunia ini, ahli samsara. Bahkan seorang ahli samsara akan menghadapi kesulitan besar jika berhadapan dengan seseorang yang memiliki energi mental setingkat simbol Grandmaster. Lindong sendiri berada pada ranah master simbol ilahi tingkat lanjut, hanya selangkah lagi menuju level tersebut. Namun, dia sadar bahwa untuk mencapai tingkat ini, ia membutuhkan sebuah pertemuan kebetulan yang besar. Yan menjelaskan lebih lanjut tentang bunga iblis ilusi abadi yang mampu menjebak pikiran seseorang dalam halusinasi. Bunga ini dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam halusinasi, tetapi yang terperangkap bukanlah tubuh fisik mereka, melainkan tubuh energi mental mereka. Oleh karena itu, bagi mereka yang mampu mengendalikan kekuatan ini bisa menjadi metode pelatihan yang sangat efektif. Namun, jika tidak hati-hati, energi mental mereka bisa terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Mendengar penjelasan ini, Lindong pun mengangguk, menyadari bahwa bunga ini adalah ancaman sekaligus peluang besar bagi dirinya. Namun, saat ini bukan waktunya untuk terlalu banyak berpikir. Mereka harus menyelesaikan masalah di hadapan mereka terlebih dahulu. Cahaya putih hangat tiba-tiba muncul dari tubuh Lindong, menyatu dan berubah menjadi sebuah belati cahaya putih yang menyala. Dengan gerakan cepat, belati cahaya itu menebas dinding gua, meninggalkan 3 lubang besar di batu, dan mengungkapkan akar gelap yang terjerat yang tampak seperti wajah hantu. Tiba-tiba, bunga iblis ilusi abadi yang terjebak dalam tanah mengeluarkan suara jeritan yang tajam. Mereka menari di udara, melepaskan aroma yang mampu menjerumuskan siapa saja ke dalam halusinasi. Lindong terkejut melihat betapa kuatnya bunga ini, bahkan setelah dikeluarkan dari tanah. Namun, Yan hanya mendengus dingin dan cahaya putih lainnya muncul dari tubuh Lindong. Cahaya itu berubah menjadi sebuah jimat batu kuno dengan simbol-simbol yang keluar darinya seperti rantai yang menyatu dengan bebatuan di sekitar gua. Dalam sekejap, rantai simbol itu melilit 3 bunga iblis ilusi abadi, menaklukkan mereka dengan mudah. Setelah itu, aroma halusinasi di gua pun menghilang dan Lindong merasa lega. Yan kemudian berkata, "Sekarang mari kita hilangkan aroma halusinasi yang ada dalam tubuh pemimpin suku Martin Iblis Surgawi." Lindong langsung menoleh dan melihat pemimpin suku yang masih terbaring di platform batu. Ekspresinya tampak serius, sebab jika aroma halusinasi ini tidak segera dihilangkan, pemimpin suku tersebut mungkin akan terjebak dalam kebingungannya lebih lama lagi. Dengan sebuah gerakan, cahaya putih muncul di atas kepala pemimpin suku, menyelimuti tubuhnya dengan lembut. Seiring berjalannya waktu, jejak-jejak ki hitam yang dikeluarkan dari pori-pori pemimpin suku mulai menghilang. Suara dengungan pelan terdengar, dan Lindong menyaksikan dengan cermat bagaimana ki hitam itu perlahan-lahan menghilang saat bertemu dengan cahaya putih yang menutupi tubuh pemimpin suku. Setelah beberapa saat, cahaya itu pun menghilang dan pemimpin suku Martin Iblis Surgawi akhirnya bebas dari halusinasi yang menjeratnya. Namun, meskipun aroma halusinasi telah dihilangkan, pemimpin suku itu masih terbaring tidak bergerak. Yan menjelaskan, meskipun aroma halusinasi sudah hilang, dia telah terjebak dalam ilusi untuk waktu yang sangat lama. Dia harus benar-benar sadar untuk bisa bangun. Jika tidak, dia akan bingung antara kenyataan dan ilusi yang akan menyebabkan kerusakan pada pikirannya. Dia merasa sedikit takut setelah mendengar penjelasan itu. Bunga iblis ilusi abadi memang berbahaya, mampu menjebak ahli ranah reinkarnasi puncak seperti pemimpin suku Martin Iblis Surgawi.
Namun, mereka tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Yan menyarankan untuk mengumpulkan lebih banyak bunga iblis ilusi abadi di gua ini yang akan membantu budidaya energi mental Lindong. Mereka berdua menjelajahi lebih dalam ke gua surgawi, menemukan gua-gua yang tersembunyi di dalamnya, tempat ahli puncak suku Martin Iblis Surgawi yang juga terjebak dalam halusinasi bunga tersebut. Lindong mengumpulkan lebih banyak bunga ini dengan bantuan batu leluhur yang memungkinkannya menghilangkan aroma halusinasi di tubuh mereka. Setelah berkeliling dan mengumpulkan 9 bunga, Lindong merasa puas. Yan memberitahunya bahwa semakin banyak bunga yang dikumpulkan, semakin efektif mereka untuk budidaya energi mental. Namun, ada beberapa gua yang tidak bisa dimasuki karena segel yang dipasang oleh para ahli suku Martin Iblis Surgawi. Lindong merasa tak berdaya di depan segel-segel ini, tetapi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ditangani setelah pemimpin suku bangun. Hari demi hari berlalu dan Lindong semakin cemas. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan waktu terus berjalan. Lindong memutuskan untuk mengunjungi gua yang terakhir yang tampaknya sangat berbeda. Di depan gua itu, Lindong merasakan riak kuat yang dipancarkan dari dalam. Ada sesuatu yang sangat kuno dan misterius di baliknya. Lindong mendekati gua tersebut dan menyentuh ruang gelap di depannya. Riak yang sangat kuat menyebar, namun tidak ada gua yang muncul di baliknya. Mungkinkah ada iblis super tua yang terkurung di sini? Pikir Lindong dengan cemas. Ini adalah salah satu gua yang tidak dapat dia masuki sebelumnya. Dia hanya bisa meneruskan perjalanan dan kembali ke gua tempat pemimpin suku Martin Iblis Surgawi berada. Setelah beberapa waktu, dia melihat tanda-tanda yang sangat jelas bahwa pemimpin suku akhirnya bangun. Mata yang sebelumnya tertutup rapat perlahan terbuka. Lindong merasakan gelombang besar dari energi Yuan yang mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh gua bergetar hebat. Meskipun Lindong merasakan tekanan yang mengerikan, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasa lega dan bergembira. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi akhirnya terbangun. Di depan kuil leluhur suku Martin Iblis Surgawi, suasana yang semarak dan penuh ketegangan sedang melanda alun-alun altar yang terbuat dari batu kuno. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi suku ini karena mereka akan memilih penerus pemimpin suku. Acara ini berlangsung di tempat yang sangat suci, yaitu kuil leluhur, sebagai simbol betapa besar pentingnya pemilihan tersebut. Altar yang terletak di depan kuil leluhur dihiasi dengan sebuah tablet batu besar yang memuat nama-nama leluhur suku Martin Iblis Surgawi. Tablet ini bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga sebuah pengingat akan prestasi luar biasa yang telah dicapai oleh para leluhur mereka. Di sekitar altar, suasana sangat ramai dengan anggota suku yang datang untuk menyaksikan acara penting ini. Namun, ada ketegangan yang menyelimuti alun-alun tersebut yang disebabkan oleh adanya dua kelompok besar yang terbagi dengan jelas. Di sebelah kiri alun-alun, kelompok yang dipimpin oleh seorang sosok yang tampak seperti iblis tampan, yaitu Martin kecil. Sosok ini memiliki wajah yang tampak dingin dan penuh rasa percaya diri, dengan kedua bibir yang melengkung rapat seperti pisau dan mata yang tajam. Martin berdiri tanpa banyak ekspresi, matanya menatap tajam pada tablet batu yang terletak di altar. Meskipun kelompok di belakangnya penuh dengan orang-orang yang setia, Martin tidak menunjukkan emosi apapun saat memandang kelompok lawan yang berdiri di sisi kanan. Di sisi lain alun-alun, ada kelompok yang dipimpin oleh Hao Jiuyu, seorang pria dengan senyum hangat dan sikap yang sangat ramah. Berbeda dengan Martin yang dingin dan menantang, Hao Jiuyu memiliki aura yang menenangkan dan membuatnya mudah untuk disukai oleh banyak orang. Orang-orang yang berdiri di belakangnya berbicara dengan riang dan suasana di sekitarnya terasa lebih santai. Meskipun pertempuran antara dua kelompok ini semakin intens, dua kelompok ini adalah pesaing utama untuk posisi penerus pemimpin suku dan keduanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Martin adalah kandidat yang paling dihormati oleh banyak orang di suku Martin Iblis Surgawi. Namun 100 tahun yang lalu dia menghilang tanpa jejak, meninggalkan kekosongan yang harus diisi oleh orang lain. Sementara itu, Hao Jiuyu telah merangkak naik melalui usaha kerasnya selama beberapa tahun terakhir dan kini menjadi salah satu kandidat yang paling menonjol. Namun, meskipun banyak yang mengaguminya, ada yang masih meragukan kemampuannya dibandingkan dengan Martin kecil yang legendaris. Di samping Martin kecil, berdiri Wuzong, seorang pria yang jelas-jelas tidak menyukai Hao Jiuyu. Wuzong menggeram pelan saat melihat senyum licik di wajah Hao Jiuyu. Dia tahu betul bahwa Hao Jiuyu adalah orang yang sangat licik dan pandai memainkan perannya. Sebagai pendukung setia Martin, Wuzong tidak bisa menahan diri untuk merasa jijik dengan sikap Hao Jiuyu yang tampaknya terlalu diplomatis. Dengan nada penuh penghinaan, Wuzong pun bergumam, "Munafik." Meskipun begitu,
Tapi Martin kecil hanya memberi peringatan singkat agar dia tidak berkata lebih banyak. Wuzong hanya bisa mendengus kesal, namun dia tahu bahwa saat ini mereka harus lebih berhati-hati. Mereka semua tahu betapa liciknya Hou Qiuyu dalam mencapai tujuannya, dan dia tidak akan ragu untuk menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Meskipun Martin tidak menunjukkan banyak ekspresi, ada sedikit kekhawatiran yang muncul dalam dirinya. Dia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ditempuhnya dan merenungkan keadaan saudaranya, Lindong, yang saat ini sedang berada di dalam gua surgawi. Sudah beberapa hari sejak Lindong memasuki gua itu, dan meskipun Martin percaya pada kemampuannya, ada sedikit kekhawatiran dalam hatinya. Namun, Martin berusaha menepis perasaan tersebut. Di tengah pergulatan internal tersebut, dia memfokuskan pikirannya pada pemilihan penerus pemimpin suku. Saat ini, hanya ada dua kandidat yang serius dipertimbangkan, dirinya dan Hou Qiuyu. Suku Martin Iblis Surgawi membutuhkan pemimpin yang kuat, dan Martin tahu bahwa tidak ada yang lebih layak daripada dirinya untuk mengisi posisi itu. Namun, dia tidak bisa meremehkan Hou Qiuyu yang dalam 100 tahun terakhir telah membuktikan kemampuannya. Saat keramaian mulai mereda, 10 tetua tertua dari suku Martin Iblis Surgawi naik ke panggung di depan kuil leluhur. Mereka adalah para pemimpin suku yang memiliki pengaruh besar di dalam suku. Dan meskipun pemimpin suku yang asli telah mengasingkan diri selama 100 tahun, mereka berperan sebagai penjaga keseimbangan dalam suku. Di tengah-tengah para tetua ini berdiri Zuli, tetua pertama yang telah berusia sangat lanjut namun masih terlihat kuat dan berwibawa. Meskipun usianya sudah sangat tua, matanya yang tajam dan kekuatan energi Yuan yang luar biasa menunjukkan bahwa dia masih sangat berbahaya. Zuli mulai berbicara dengan suara dalam dan tenang. Dia mengungkapkan bahwa pemilihan penerus pemimpin suku ini adalah langkah yang diperlukan karena pemimpin suku yang asli masih dalam pengasingan. Meskipun ada banyak perdebatan di antara Dewan Panatua mengenai siapa yang layak untuk memimpin, mereka akhirnya memutuskan untuk memilih Martin dan Hou Qiuyu sebagai dua kandidat utama. Untuk menentukan pemenang, mereka memutuskan untuk menggunakan cara yang paling primitif dan jelas, yaitu pertarungan. Mereka percaya bahwa yang terkuatlah yang seharusnya menjadi pemimpin. Martin dan Hou Qiuyu, keduanya adalah ahli yang telah melangkah ke ranah samsara, sebuah pencapaian luar biasa dalam dunia kultivasi. Keduanya adalah sosok yang sangat kuat dan karenanya pemilihan melalui pertarungan adalah metode yang paling adil. Namun, keputusan ini memicu perdebatan di kalangan anggota suku. Banyak yang mulai bertanya-tanya siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa Martin kecil adalah jenius yang tak tertandingi, namun Hou Qiuyu telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sangat licik dan cerdik. Selama percakapan ini, salah satu orang yang berdiri di samping Hou Qiuyu tiba-tiba mengingatkan Zuli tentang insiden di mana seseorang mencoba memasuki gua surgawi beberapa hari yang lalu, sebuah pelanggaran serius terhadap aturan suku. Meskipun hal ini seharusnya tidak dibicarakan di depan umum, orang tersebut mencoba menjatuhkan Martin kecil dengan tuduhan pelanggaran ini. Wuzong yang mendengar tuduhan itu segera merasa marah. Dia tahu bahwa orang tersebut hanya berusaha menciptakan masalah bagi Martin kecil. Namun, Hou Qiuyu dengan senyum liciknya segera menanggapi dan mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Martin kecil hanya bertindak ceroboh dan bahwa itu bisa dimaafkan. Dalam sekejap, reputasi Hou Qiuyu semakin baik di mata anggota suku. Sementara Martin hanya memberikan senyuman dingin dan berkata, "Saudara Qiuyu, terima kasih atas pengertian Anda. Saya ingin tahu sejauh mana kekuatan Anda berkembang." Hou Qiuyu, meskipun merasa terancam oleh kata-kata Martin kecil, hanya tersenyum dan merasakan hatinya bergetar. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan menentukan segalanya. Saat dia melangkah maju dengan niat membunuh di hatinya, dia tidak ragu untuk menunjukkan bahwa dirinya yang sekarang jauh lebih kuat dari masa lalu. Dengan ketegangan yang memuncak, alun-alun kuil leluhur dipenuhi dengan harapan dan antisipasi. Dua raksasa bersiap untuk menghadapi pertarungan yang akan menentukan masa depan suku Martin Iblis Surgawi. 100 tahun yang lalu, Hou Qiuyu hanyalah seorang pemuda pemalu, sederhana, dan rendah diri yang mengikuti langkah-langkah seorang pemuda berbakat yang bernama Xiao Dao atau Martin kecil. Di mata banyak orang, Martin kecil adalah sosok yang sangat mempesona, hampir seperti bintang yang bersinar terang di antara generasinya. Hou Qiuyu pada waktu itu hanya mengikuti dari belakang, menyaksikan dengan rasa kagum pada kemampuan dan keberanian Martin kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa 100 tahun kemudian dia akan menjadi pesaing terbesar bagi Martin kecil dalam perebutan posisi penerus pemimpin suku mereka. Saat ini, dua sosok jenius berdiri di tengah arena, dikelilingi oleh mata-mata yang penasaran.
Semua orang tahu pertarungan ini akan menentukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan suku Martin Iblis Surgawi. Hao Jiuyu dengan senyum khasnya melangkah maju dan menyapa Martin kecil dengan penuh hormat. Haha, kakak laki-laki Xiao Dao, sudah 100 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Hari ini saya akan meminta petunjuk dari Anda. Martin kecil hanya melirik Hao Jiuyu dengan pandangan tajam. Pemuda yang dulu tampak seperti sosok yang tak berarti kini sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan ada suara yang sedikit keheranan, Martin kecil bergumam, "Kamu telah benar-benar berubah ya." Hao Jiuyu pun tersenyum dan matanya yang tajam menatap Martin kecil sambil berkata, "Kakak Xiao Diao selalu menjadi target yang ingin aku lewati. Jika saya tidak berubah, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa melakukannya." Dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan, Martin kecil bisa merasakan bahwa di hadapannya bukan lagi pemuda pemalu yang dulu, melainkan seseorang yang telah melewati banyak ujian dan bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat. Pertarungan ini semakin menegangkan ketika Zuli, seorang panatua yang bijaksana, berdiri di tengah dan menyatakan aturan pertarungan. Dengan suara Zuli yang berat dan penuh tanggung jawab, memastikan agar pertempuran ini tidak berakhir dengan kematian. Jika kalian berdua tidak keberatan, pertandingan ini akan menentukan penerus pemimpin suku. Namun, kalian berdua harus ingat bahwa ini adalah sparring, dan kalian berdua tidak boleh menggunakan kekuatan mematikan. Namun, meskipun demikian, jelas bahwa pertempuran ini lebih dari sekedar pertunjukan kekuatan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi posisi yang sangat penting. Hao Jiuyu menanggapi dengan senyuman tipis. Meskipun matanya dipenuhi dengan kegelisahan yang dingin, dalam hatinya dia tidak hanya ingin mengalahkan Martin kecil, tetapi juga ingin membuktikan bahwa dialah yang layak menjadi pemimpin selanjutnya. Tidak ada rasa kasihan dalam pikirannya. Ketika pertarungan dimulai, Hao Jiuyu mengerahkan kekuatan Yuan yang luar biasa dari tubuhnya. Gelombang besar energi mengelilinginya, sementara energi dingin dan mematikan menyatu dengan kekuatan Yuannya, membentuk energi yang sangat menakutkan. Hao Jiuyu telah mencapai ranah samsara, sebuah tingkat kekuatan yang sangat tinggi, dan aura yang dikeluarkannya membuat atmosfer di sekitar arena menjadi sangat menegangkan. Martin kecil yang juga memiliki kekuatan luar biasa tidak kalah dalam hal ini. Aura yang sama kuatnya mengalir keluar darinya, menahan aura dari Hao Jiuyu yang mengintimidasi. Dengan satu gerakan, dia menekuk telapak tangannya dan busur cahaya ungu hitam yang tajam muncul di udara. Kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa membuat para penonton terperangah. Pertarungan semakin memanas saat Hao Jiuyu menyerang dengan kecepatan yang mengagumkan. Tubuhnya bergerak dengan cepat seperti bayangan hantu, dan dari tubuhnya muncul banyak bayangan yang seakan-akan ingin menyelubungi Martin. Setiap bayangan itu menyerang titik-titik fatal di tubuh Martin kecil dengan kekuatan dingin yang sangat tajam. Namun, Martin kecil tidak gentar. Dengan tenang, dia mengangkat tangan dan menangkis bayangan tersebut, menghancurkan mereka dengan satu pukulan telapak tangan yang penuh dengan kekuatan Yuan yang dahsyat. Melihat bahwa teknik bayangan Hao Jiuyu tidak berfungsi, Martin kecil berkata dengan tenang, "Kamu harus datang kepadaku secara langsung jika ingin mengalahkanku. Teknik-teknik ini tidak berguna." Hao Jiuyu tersenyum penuh tantangan, matanya berkilat dengan tekad. "Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Tanpa ragu, dia menarik kembali serangannya dan terbang ke udara. Dengan kedua tangannya yang terangkat, kekuatan Yuan yang luar biasa mengalir keluar, menciptakan bintang-bintang ungu gelap yang berputar di telapak tangannya. Itu adalah serangan pamungkas, telapak 9 bintang hebat. Para penonton berseru kagum ketika melihat serangan ini. Semua tahu, telapak 9 bintang hebat adalah teknik yang sangat terkenal di suku Martin Iblis Surgawi. Namun, Martin kecil tidak terkejut. Dengan cepat, dia juga mengangkat tangannya dan dengan menggunakan teknik yang sama, membentuk susunan bintang 9 yang berwarna ungu emas. Dalam hitungan detik, kedua telapak tangan besar itu bertabrakan di udara. Ledakan energi yang sangat dahsyat membuat seluruh arena bergetar. Badai kekuatan Yuan yang sangat besar tercipta, dan dua pasang sayap besar terbuka di belakang mereka, masing-masing berwarna hitam pekat dan ungu emas. Kekuatan dari kedua sayap ini menciptakan dua badai angin raksasa yang saling bertabrakan, saling bertarung seperti dua naga angin yang garang. Keduanya berjuang sekuat tenaga, namun pertempuran ini tidak menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Semua orang di sekitarnya bisa merasakan bahwa pertempuran ini hampir mencapai jalan buntu. Kedua jenius ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak mudah bagi satu pihak untuk mengalahkan yang lain.
Namun, Hao Juyu mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya yang sebelumnya penuh senyum tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan amarah yang memuncak tampak jelas di matanya hingga membuatnya berteriak marah. Sialan, apakah kamu tahu harga yang saya bayar selama 100 tahun terakhir untuk mendapatkan kekuatan ini? Jangan bilang saya tidak bisa mengalahkan seseorang sepertimu yang telah bersembunyi selama 100 tahun. Dengan teriakan penuh emosi, Hao Juyu menggenggam lebih kuat kekuatan hitam di tangannya, dan simbol aneh muncul di telapak tangannya. Kemarahan dan ambisi yang membara semakin memperkuat serangannya. Setelah itu, dengan suara menggelegar, Hao Juyu siap untuk memberikan serangan terakhirnya dengan berkata, "Saya, Hao Juyu, pasti akan menginjak-injak kamu hari ini." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.